Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Lima alif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal masjid wa ma'had wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa syaratan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tasir. Ulang sedikit. At-tasir yang ke-9. Idza salaka at-talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu aw tahmiluhu taqatuhu wa khafa syaykhu dajarahu awsahu birrifqi bin nafsihi wa dzakkarahu biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innal munbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu 'alal anati wa iqtisadi fil ijtihadi. Yang ke-9, jika seorang talib menempuh man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majlis yang di sana dikaji ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Fi tahsil, dalam hal meraih ilmu, fauqa ma yaqtadihi haluhu, melebihi dari apa yang keadaannya menuntutnya, au tahmilu taqatuhu, atau kemampuan yang mengembannya, tokoh kemampuan, tahmiluhu mengembannya. Jadi di atas kemampuan dia dalam meraih ilmu, fauqa di atas, melebihi kemampuan dia, melebihi dari keadaan yang menuntutnya. Wa khafa syaykhu dajarahu, lalu khafa, khawatir, takut, asyaikh gurunya, dajarahu akan jemunya ia, karena kok enggak berhasil, sudah mengupayakan maksimal, bahkan melebihi dari yang lain. Kenapa kok surah ini susah sekali dihafal? Kenapa kok ayat ini susah dihafal? Kenapa kok mutun kitab ini susah dihafal? Kenapa kok bab ini dari bab nahwu susah dipahami? Kenapa kok tasrif yang ini susah dihafal? Nah, misalkan, lalu jemu dia, lelah dia, capek dia, maka seorang syekh hendaknya ausahu birrifqi bin nafsihi, hendaknya gurunya tadi ausahu, menasihati dia, birrifqi dengan lembut, bin nafsihi terhadap dirinya, diri si talib. Wa dzakkarahu, dan syekh tadi mengingatkan dia, biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mumbatta, sesungguhnya orang yang lelah di dalam safar, la ardon, tidak bisa melanjutkan perjalanan, qata'ala zahran abqa, dia terputus, wala zahran, dan tidak ada punggung yang bisa ditunggangi. Hewannya nggak sanggup melanjutkan perjalanan, hewan tunggangannya, dia lelah berjalan.
Wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu 'alal anati. Dan yang semisal dari hadis ini, boleh hadis-hadis yang lain, ya, membesarkan hatinya lah intinya. Nah ini juga berarti Abu Ya nasihatkan, kalau antum sudah mulai lelah, mulai capek, istirahat sebentar. Ibarat perjalanan itu singgah di terminal, karena kereta atau bis atau mobil perlu istirahat, perlu mendinginkan mesin. Nah supaya kemudian bisa kembali melanjutkan perjalanan. Jadi ada kalanya kita perlu rehat. Wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu, dan yang semisal dengan hadis tadi, dengan apa-apa yang dia bisa mengembannya alal anah, dengan keadaan tenang, wal iktisad, sedang, ya pertengahan, fil ijtihad, dalam hal bersungguh-sungguh. Wa kadzalika idza dhahara lahu minhu naw'u samatin au dajarin au mabadi'u dzalika amarahu birrahah wa takhfifil istighali. Maka dzalika demikian pula idza dhahara, jika nampak, lahu baginya, bagi si talib, minhu darinya, nau'u samatin, jenis kebosanan, satu jenis kebosanan, futur. Karena kadang rutinitas itu membuat bosan, ya kan? Setengah 8 belajar, tahsin, tahfiz, setor hafalan, nanti jam 9 belajar lagi, istirahat sebentar, belajar lagi, sore belajar lagi, begitu terus polanya. Itu kadang membuat bosan, ya, tidak dinamis. Makanya kalau mencermati seorang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang membosankan. Nanti masak, nanti nyuci, ya kan? Ngepel rumah, nyapu rumah, begitu terus pekerjaannya setiap hari. Jadi kalau tidak disertai dengan kesabaran, hambur rumah, menggunung cucian, dan seterusnya. Nah tapi mungkin wanita itu memang diciptakan tahan untuk tidak mudah bosan. Kalau laki-laki dihadapkan pekerjaan yang begitu terus tiap hari, udah kada sanggup pakai. Makanya laki-laki itu banyak di luar, ya kan, tantangannya beragam, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan kejadian peristiwa yang bermacam-macam. Nah, laki-laki disiapkan untuk itu. Wadojarin, jemu, amabadi'u dzalik, atau permulaan dari yang hal itu, mulai nampak tanda-tanda bosan, mulai nampak tanda-tanda jemu. Kawan itu aja juga, guru itu aja juga orangnya mulai bosan. Sedang deh tentang SMP karena pindah mencari sekolah lain, misalkan. Mulai bosan sudah. Maka seorang guru hendaknya amarahu birrahah, seorang syekh tadi hendaknya memerintahkan dia untuk istirahat. Main bola kah, mengunjun kah, bertanaman kah, yalah, bercampur ke sungai kah, sajian kayak batu aja, kayak batu tinggalan kada timbul-timbul. Kayak batu, istirahat. Nanbar kah, insyaallah ahad nih nanbar ya lah. Metamarpo show acaranya untuk Gen Z. Gen Z ini generasi Z, bukan antum. Setelah Z apa ya? Setelah Z balik lagi ke A. Alpha ya. Gen alpha. Setelah alpha beta. Setelah beta gamma. Alpha beta gamma, setelah itu theta. Wa takhfifil istighal, dan meringankan kesibukan. Takhfif, meringankan. Istighal, kesibukan.
Kemudian wala yushiru ala talibi bi ta'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu. Dan seorang guru, seorang syekh, seorang muallim mestinya tidak menunjuk ala talib kepada muridnya, pada santrinya, bi ta'allumi dengan mempelajari ma la yahmiluhu, dengan apa yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Fahmuhu aw sinnuhu, baik hal pemahamannya atau usianya. Ada orang yang sudah berumur tapi akalnya belum sampai, akalnya masih menganganak, atau memang sinnuhu, usianya memang masih kecil, akalnya belum sanggup mempelajari yang tinggi-tinggi. Maka di pondok pesantren itu tidak selayaknya di awal sudah belajar tentang fikih muqaranah, fikih perbandingan. Ya, awalnya dari fikih yang sederhana dulu, yang bisa langsung diamalkan, misalkan Safinatun Najah, misalkan takrib. Nah, itu kan ringan, dalilnya kedada, ya kan, tidak menjelaskan khilaf di dalam mazhab Syafi'i saja tidak dibahas, apalagi khilaf antar mazhab. Di Al-Azhar itu dipelajari 7 mazhab, dan kita mengenal 4 mazhab. Di Al-Azhar sampai 7 mazhab, termasuk mazhab Zuhiri, itu dipelajari. Nah, kalau di SMP atau Sanawiyah atau Wusta belajar 7 mazhab, bingung antum, ya kan? Zihnunya tidak sampai, karena memang sinnuhunya belum sampai. Maka guru kami mengatakan, makanan yang cocok untuk orang dewasa jangan disodorkan untuk anak kecil, itu nanti jadi racun. Abdullah disuruh jengkol, misalkan, ya tengge-tenggenya, tengge jadi bilang. Coto Makassar itu dari daging. Termasuk di syarah dari kitab ini disebutkan, amma ba'dul muallimin al-yaum, kata beliau sebagian muallim, para pengajar saat ini, fa innahum la yulahizuna ma yanfa'uhum hum duna ma yanfa'un nas. Jadi sungguhnya mereka itu hanya memperhatikan apa yang berfaedah bagi mereka, tapi tidak memperhatikan apa yang bermanfaat bagi orang. Lidzalika fa innahum rubbama aqra'u mubtadi'an musnad Ahmad wa sahih Bukhari. Jadi para muallim itu mengajarkan untuk para pemula, masih SMP misalnya sanawiyah atau bahkan ibtidaiyah mubtadi'an, musnad Imam Ahmad, tebal kitabnya, atau sahih Bukhari. Kalau Buya yang punya itu di rumah 5 jilid rasanya sahih Bukhari. Harusnya mereka baca apa? Harusnya mereka bacakan untuk mubtadi ya Arba'in An-Nawawiyah. Gitu. Wa hum lam yaqra' Arba'in An-Nawawiyah. Mereka tidak membacakan untuk tingkat mubtadi Arba'in An-Nawawiyah. Padahal harusnya untuk tahap pemula, untuk hadis itu yang diajarkan Arba'in An-Nawawiyah. Nanti naik sedikit, kata guru kami, belajar kitab hadis Bulughul Maram. Nah, naik baru ke Riyadhus Shalihin. Jadi ada tahapannya, ada maratibul kutub dalam hal belajar ilmu, ya termasuk ilmu hadis. Makanya di pondok kita ini tahun pertama tidak langsung jurumiyah 5 jurus dulu, karena insya Allah dianggap mudah karena berbahasa Indonesia. Menghafal jenis i'rab dengan tandanya, ya, alamatul i'rab wa alamatuhu dalam satu halaman. Yang kalau di jurumiyah itu kan berhalaman-halaman, di beberapa halaman. Itu di 5 jurus dihimpun hanya menjadi satu halaman. Ya, yang antum tulis menjadi di karton itu yang bisa ditempel, tinggal dihafal. Nah, itu harapannya untuk mubtadi
mudah, baru masuk ke jurumiyah, baru yang lain. Makanya waktu kemarin kita belajar i'rab kitab Nizamul Islam, ana lihat antum ngantuk, nggak paham. Ya memang belum saatnya. Ya, jadi racun itu. Nah, itu sekedar untuk menunjukkan aja kemarin tuh maksudnya. Oh, ternyata ilmu itu luas. Oh, ilmu itu ya begitu. Makin minum kita makin haus. Makin kita berilmu, makin kita tahu bahwa kita banyak yang tidak kita tahu. Nah, sehingga kemudian lahirlah sikap tawadu. Harapannya itu saja. Wala bi kitabin yaksuru dhihnuhu an fahmihi. Tidak pula dengan membacakan kitab yaksuru dhihnuhu yang benaknya, akalnya itu tidak ya akalnya itu terbatas, qasr. An fahmihi, dari memahaminya. Jadi jangan mengajarkan kitab yang itu tidak sanggup akal untuk memahaminya. Fa in istasyara syaikha man la ya'rifu halahu fil fahmi wal hifdzi fi qiraati fannin aw kitabin lam yushir alaihi bi syai'in hatta yujarriba dhihnahu wa ya'lama halahu. Fa in istasyara syaikha, maka jika ingin menunjukkan, ya maksudnya ya ingin menunjukkan kepada syekh, man la ya'rifu, siapa yang tidak tahu keadaannya, fil fahmi wal hifzi, dalam hal pemahaman dan hafalan, fi qiraati fannin, dalam bacaan terhadap fan, bidang ilmu tertentu, au kitabin, atau kitab tertentu, lam yushir, janganlah ia menunjuk. Di kitab antum syaikha atau syaikhu? Syaikha pasti ya. Ini pegang syarahnya. Lam yushir alaihi bisyai'in, janganlah menunjuk kepada talib, alaihi pada talib, syai'in bisyai'in, dengan sesuatu, hatta yujarriba, hingga mengujinya, mengetesnya, mencobanya. Jarib, cobalah. Lamar jarib, coba. Jarraba yujarribu, tajrib. Makanya eksperimen itu disebut tajribah. Jarrib, ujilah. Hatta yujarriba, hingga menguji, dhihnahu, akalnya, wa ya'lama halahu, dan mengetahui keadaannya. Keadaannya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hal, bahasa Inggrisnya condition. Hatta ya'lama, kondisinya, hingga mengetahui kondisinya. Jadi dites, diuji. Makanya bagusnya ada placement test. Placement test. Place itu tempat. Tes penempatan. Sehingga kemudian ada pembagian. Oh, ini level atas, ini level tengah, ini level bawah. Maka nanti kan kitabnya beda. Cara mengajarnya beda. Atau tadi sinnuhu, jadi dapat info di Bahjah, ya, pondok pesantren yang diasuh oleh Buya Yahya, itu kalau usia di bawah 15 tahun itu khusus menghafal Quran, tidak baca kitab. 15 tahun ke atas itu khusus tafakuh, tidak lagi menghafal Quran. Jadi kalau di Bahjah itu dibagi berdasarkan usia saja. Di bawah 15 tahun khusus menghafal Quran. Ridwan menghafal Quran. Fakih tafakuh fiddin, ngaji kitab. Itu berdasarkan sinnuhu. Nah, itu pembagiannya begitu. Atau tidak berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan. Karena mungkin ada yang masih muda usianya, tapi mampu membaca kitab sudah. Karena ada orang-orang tertentu. Demikian. Yujarrib, diuji.
Fa illam yahtamil, fa illam yahtamil asalnya ya, majzum dengan sukunnya lam, bisukunil lam. Nah, tapi karena iltiqa'u sakinain, kalau kita mau wasal, lamnya di kasroh. Fa illam yahtamilil halu at-ta'khiru asyara alaihi bi kitabi sahlin minal fannil matlubi. Bi kitabin sahlin minal fannil matlubi. Nah, jika ternyata keadaannya itu tidak memungkinkan, ayah tamil nggak mungkin, dia nggak sanggup. Asyara alaihi, maka tunjukkan kepadanya bi kitabin sahlin, dengan kitab yang mudah untuk dibaca, karena sudah berharakat sebagian, berharokat seperti kitab Jawahir Kalamiyah, berharakat sudah, Aqaid Diniyah, santai, Wasaya Abalil Abna, berharokat sudah. Minal fanil matlub, dari bidang ilmu yang dicari, dituntut. Nanti begini ya, kalau antum biasa membaca kitab fikih, mempelajari kitab fikih, nanti begitu ketemu kitab fikih yang lain itu lebih mudah bacanya. Kalau jarang membaca kitab fikih, jadi saudari kitab fikih sulit. Biasa membaca kitab fikih, disadari kitab tauhid sulit. Gitu. Biasa belajar kitab fikih, jarang baca kitab tarikh, berat juga baca kitab tarikh. Biasa membaca kitab klasik, ya, kitab-kitab klasik, ulama terdahulu, disadari majalah yaumiyah, majalah kontemporer yang sekarang, atau hadisah. Berita, isinya berita politik, berita ekonomi, itu berat lagi bacanya. Ya, sama-sama bahasa Arab, tapi karena mufradatnya berbeda, ada yang nadir, ada yang jarang kita dengar, akhirnya kita berat. Maka guru kami Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, waktu kami program Qiraatul Kutub dulu Jogja, kata beliau, program kita ini 2 tahun dan kita akan pelajari berbagai fan bidang ilmu meskipun tidak semua. Jadi bidang tauhid diambil sebagian, usul fikih diambil sebagian, fikih diambil sebagian, tarikh diambil sebagian. Jadi untuk memahami gaya bahasa dari masing-masing kitab. Intinya masing-masing kitab itu punya kekhasan masing-masing, punya mustalahat, ya, istilah-istilah masing-masing. Dalam bidang tauhid ada mustalahatnya sendiri. Di bidang usul fikih ada mustalahatnya sendiri. Di bidang usul hadis ada mustalahat sendiri, maka disebut mustalahul hadis, dan seterusnya. Masing-masing fan itu punya mustalahat, punya istilah-istilah. Nah, yang istilah-istilah itu mesti dipahami. Dalam bidang nahwu ada mustalahat sendiri, sharaf ada mustalahat sendiri. Semua bidang ilmu itu punya mustalahat sendiri, ya kan? Matematika punya mustalahat sendiri, kedokteran punya mustalahat sendiri, ilmu IPA, tabi'iyah itu ada mustalahat sendiri, kimia punya mustalahat sendiri. Semua bidang ilmu itu punya mustalahat. Sebagaimana antum generasi Gen Z itu juga punya mustalahat sendiri, ya kan? Ya, macam-macam aja istilahnya sekarang. Gemuk jadi gemoy, nah, itu kan mustalahat generasi Gen Z. Apalagi dan lain-lain. Wa masyabah dzalik dan lain-lain. Fa in ra'a dhihnahu qabilan wa fahmahu jayyidan naqalahu ila kitabin yaliku bi dhihnihi. Nah, jika telah diuji tadi atau setelah diajari dengan kitab yang sahal, yang mudah, fa in ra'a, maka jika seorang guru ra'a melihat dhihnahu, akalnya, akal si santrinya, qabilan sudah layak, sudah mapan, wa fahmahu jayyidan, dan pemahamannya sudah bagus, naqalahu, maka hendaknya dia mengalihkannya ila kitabin, ke kitab yaliqu bidzihni, yang itu layak dengan tingkat pemahaman akalnya. Wa illa, dan jika tidak, tarokahu, maksudnya apa? Jika dia belum layak,
belum paham lagi buku 5 jurus, jangan dialihkan ke jurumiyah, ulang lagi 5 jurus. Makanya para asatid nanya, Ustadz Gilang nanya, Ustadz gimana ini? Hanya berempat aja nih santri SMP yang dianggap layak memahami buku 5 jurus, ulang Jarlo. Diulang di tahun kedua, diulang, ya kan antum diulang. Sorobnya diulang, 5 jurusnya diulang. Wa inla kan artinya dan jika tidak, maksudnya tidak apa? Tidak qabilan. Zihninya tidak qabilan, fahmuhunyi tidak jayidan. Maka tarokahu, tinggalkan ia. Maksudnya tinggalkan, jangan beralih ke kitab yang baru. Ulangi kitab yang lama. Jadi kitab ini sebenarnya mengajarkan tentang namanya diferensiasi istilahnya itu ya. Istilah sekarang itu. Perbedaan, memahami perbedaan setiap peserta didik, setiap thalib. Idealnya demikian. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu kan beda kemampuannya, pemahamannya. Gak bisa disamakan. Bagi yang memang sudah mampu lanjut kitab selanjutnya. Bagi yang belum mampu diulangi. Nah ini kan namanya diferensiasi, pembedaan. Pembedaan kemampuan santri. Nah cuma kalau begitu ya gurunya harus banyak. Atau paling tidak dikelompokkan tadi. Ada kelompok bawah, kelompok tengah, kelompok atas. Ya sanawiyah mestinya tidak gabung dengan yang aliyah. Wusta tidak gabung dengan yang ulia. Tapi itu tadi ada kendala pengajar, kendala biaya, ya keuangan. Semakin banyak kelas, semakin banyak pengajar kan semakin banyak biaya. Nah itu akhirnya kita harus berdamai dengan keadaan, berkompromi dengan keadaan. Idealnya ya beda-beda. Nah tahsin itu juga di metode umi SMP nggak boleh gabung dengan SMA, dipisah. Nah harusnya yang SMP ada pembedaan, SMA harusnya ada pembedaan juga. Karena mungkin yang SMA ada yang dari pondok tahfiz, ada yang dari pondok pesantren, ada yang SMP-nya SMP umum. Masuk ke pondok kita misalkan kemampuan tilawatul Qur'annya beda-beda, mestinya itu dibedakan. Idealnya. Nah, paling ada kita tahu teorinya lah. Wadzalika li'anna naqlat talibi ila ma yadullu naqluhu ilaihi ala judati dhihnihi yazidun bisaqahu. Wadzalika yang sedemikian itu li'anna karena sesungguhnya naqlat talibi mengalihkan talib pelajar ila ma yadullu naqluhu pada apa yang menunjukkan pengalihannya menunjukkan ya dulu yang menunjukkan ya ma ya dulu menunjukkan pengalih nakluhu fa'ilnya pengalihannya itu menunjukkan ilahi padanya ala judati fahmi zihnihi kepada pemahaman akalnya yazidun bisaqahu itu akan menambah kelapangannya wa ila ma yadullu ala qusurihi yuqallilu nasyatahu dan pada apa yang menunjukkan kekurangannya kusurihi itu akan yuqallilu membuat sedikit nasyatahu semangat dia. Jadi yang ngarannya belajar itu kan secara kejiwaan, psikologis istilahnya. Santri itu pasti hendak dapat ilmu yang baru, ya kan? Secara psikologis bosan kalau ilmunya diulang-ulang terus. Nah, Sidin itu ulang sudah kisahnya 10 kali dah Sidin mengulang kisah itu. Iya kan? Kalau gurunya menyampaikan kisah yang baru, tentu dia akan ada perhatian, ada nasyat, ada semangat. Meskipun secara ilmu ketawaduan, ya, ilmu hati kita diajarkan untuk berlapang dada. Meskipun berpuluh kali guru kita menyampaikan itu. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, andai guru kita itu mengajarkan itu 1000 kali, anggap itu baru kali yang pertama. Maka kami pernah menyesal, ini diceritakan supaya tidak
supaya antum bisa mengambil pelajaran. Dulu di Banjarmasin halqah sudah kitab X misalnya. Sekinya balik ke Jogja, balik lagi kitab X tadi. Mundur lagi. Ganti pengajar musyrif, habis itu naik ya. Akan terus ngaji tiap pekan. Habis itu ganti musyrif, balik lagi ke kitab yang X tadi. Wong kita ini ke Jogja pengennya cepat gitu. Ternyata keadaan di sana tidak memungkinkan. Nah, hati sempat dongkol, berontak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, pada itu sebuah kesalahan. Ya. Jadi misalkan ternyata kita harus dibalikkan lagi, mundur lagi. Insya Allah dari setiap pengulangan itu selalu ada faidah. Ya. Entah dengan guru yang sama atau guru yang berbeda, meskipun kitab yang sama, insya Allah ada faidah. Kita baca 100 kali kitab Nizamul Islam itu insya Allah akan kita temukan faidah-faidah yang baru. Ya. Kalau nggak percaya buktikan ya. Baca 100 kali. Insya Allah selalu ada yang baru yang kita temukan. Jadi membaca kitab seperti membaca Al-Quranul Karim. Adakah kita pernah merasa bosan dari membaca Al-Quranul Karim? Kan tidak. Selesai khatam balik lagi ke depan. Khatam balik lagi ke depan. Khatam balik lagi ke depan. Kadang kita malas baca Quran. Kita paksa untuk baca. Begitu membaca, ketemu tuh nikmatnya. Pengennya hanya 1 halaman, nambah jadi 2 halaman. Nambah jadi 3 halaman, nambah jadi 4 halaman. Awalnya malas, tapi begitu membaca Quran, semangat. Jadi kadang-kadang malas itu di awal. Ya, kadang-kadang malas itu di awal. Jika kita mampu mengalahkan rasa malas di awal, insya Allah kesananya gampang. Wala yumakkinu thaliba minal istighali fi fannaini au aktsara idza lam yadbithuma. Wala yumakkin, seorang syekh, seorang guru hendaknya tidak mengarahkan at-taliba, muridnya, santrinya, minal istighal, dari kesibukan fi fannaini, dari 2 fan ilmu. Au aksara, atau lebih, idza lam yadbithuma, jika dia tidak dobit, tidak kuat pemahaman terhadap 2 ilmu sekaligus. Bal yuqaddimul ahamma fal ahamma. Mestinya yang dilakukan adalah mendahulukan yang penting atas yang penting. Kama sanadzkuru insyaallah taala, sebagaimana nanti akan kami sebutkan. Jika syaa, berkehendak Allah taala, jika Allah berkehendak. Jadi idealnya belajar ilmu itu tuntung akan dulu satu. Tuntung satu, yang naik yang lain. Misalkan karena kita ini tahsin dan tahfiz, bujuri dulu tahsinnya. Jangan sampai ha terbaca ha. Jangan sampai sod terbaca dha atau ta terbaca dha misalkan. Tuntung akan. Bagus dah tahsinnya, anyar masuk ke tahfiz. Atau karena kita ini juga penguatannya di qiraatul kutub, membaca kitab. Nah, mestinya harusnya kaidah-kaidah bahasa Arab dulu dimapankan. Sorob dulu dimapankan. Habis itu nahwu dulu dimapankan. Baru masuk ke dalam kitab. Jadi tahun pertama itu 2 aja harusnya. Tahsin dan tahfiz. Kemudian nahwu dan sorob. Ya kalau di Al-Falah ngaranya tajhizi, persiapan. Maka di Al-Falah itu 7 tahun. Mungkin ke depan begitu juga Anda. Mungkin, saat ini belum. Kalau kita sudah berani menolak santri itu mungkin akan begitu. Sekarang kan belum berani menolak santri. Terima terus. Kalau banyak yang hendak masuk,
ruangan terbatas, kelas terbatas, asrama terbatas, mau kada mau kita seleksi kan, akan kita batasi. Begitu kita batasi kan kita bisa jual mahal. Kami terima anak pian dengan syarat ini. Terus ikut tazizi. Nah, seterusnya. Setahun pertama khusus tahsin tahfiz dan nahwu dan sorof. Ada belajar yang lain. Dan itu tidak dihitung masuk tabakoh, belum masuk tabakoh wusto. Nah, misalkan begitu. Nah, kalau mau silahkan, kada ya kada apa-apa. Mau akan gitu ya. Itu berani jual mahal namanya. Supaya apa? Karena ini ilmu dasar, tahsin, tahfiz itu ilmu dasar. Imam Syafi'i sudah hafal Quran usia 7 tahun misalnya. Selesai dah, di usia 7 tahun selesai dia. Lughah Arabiah selesai juga di usia muda. Jadi tinggal lanjut saja. Nah, tapi karena keadaan, sekali lagi kita berkompromi dengan keadaan. Akhirnya ilmu-ilmu lain dipelajari juga. Karena adab ternyata penting juga. Ya kan? Hafal Quran tapi kada beradab. Harap baca kitab tapi kada beradab. Nah, akhirnya adab masuk. Nah, adab itu dasarnya adalah hukum syarak. Hukum syarak di mana hendaknya di fikih. Nah, fikih itu zahir, dia ditopang oleh yang batin. Nah, berarti harus belajar tauhid. Kan gitu. Akhirnya dipelajari tauhidnya belajar, fikihnya belajar, adabnya belajar. Nah, mudah-mudahan gitu nah. Ya, meskipun beragam fun tadi bertahap loh. Jadi semalam dapat kisah dari Al-Ustadz Asud Abu Kais. Asud itu singkatan dari Asep Sudrajat, disingkat Asud. Orang Sunda kan biasa menyingkat-nyingkat gitu. Sini orang Bandung. Kita satu perjalanan dari Banjarmasin ke Barabai hari Ahad semalam. Sidin berkisah karena anak Sidin di Pondok Al-Bahjah Uya Yahya. Jadi Masya Allah Sidin. Anak Sidin 3 tahun di sana. Bacaan Qur'annya bagus. Hafal 8 matan kitab, 8 mutun. Belum takuni mutun kitab apa aja Ustaz? Saya tidak hafal kata dia. Ya kalau di kita mungkin Aqidatul Awam gitu kan. Terus adabnya Masya Allah Ustaz. Duduk satu kursi itu sama saya itu nggak mau anak saya. Di bawah. Kalau ke majelis selalu baju putih, peci putih. Ta'zim wa takrimnya kepada para ulama, pada habaib Masya Allah. Kalau ada melihat syabab kata beliau, halaqah kitabnya ditaruh di lantai. Wah, kok begitu? Jadi Masya Allah. Didikan di Bahjah. Dan ada satu hal yang luar biasa kata beliau waktu pembekalan wali santri. Ya, waktu pembekalan wali santri itu dari pihak Bahjah menyampaikan, ayah bunda, anak-anak kita ini sedang berjuang untuk menghafal Quran, sedang berjuang untuk menghafal mutunul kutub, berjuang untuk menahan kantuk bangun di jam 3 atau jam 4 dan seterusnya, berjuang berpuasa di Senin dan Kamis. Nah, tolong dibantu anak-anak kita. Jadi ayah bunda juga di rumah tolong bisa bangun mendoakan ananda. Dan yang paling penting dari itu semua, yang ditransfer ke kami pastikan itu harta yang halal. Karena kalau yang dikirim ke kami untuk SPP segala macam itu harta yang haram, syubhat apalagi haram, maka itu menjadi hijab bagi ananda untuk menghafal Quran, jadi penghalang untuk hafal matan kitab, menjadi penghalang menghafal hadis, memahami kitab-kitab para ulama, jadi penghalang untuk memiliki adab yang baik dan seterusnya. Kalau pian tidak punya harta yang halal, tidak usah transfer. Kami sanggup membiayai anak pian. Masya Allah. Begitu pesannya. Makanya kemarin Abu Ya tulis di grup wali santri. Judulnya resonansi.
Satu kata aja. Resonansi itu adalah gema atau getaran yang dihasilkan oleh getaran dari benda lain yang satu frekuensi. Jadi misalkan ada gelas, ini dipukul satu, maka sebelahnya itu akan ikut bergetar. Karena gelombang yang dihantarkan oleh gelas pertama yang dipukul tadi. Dia saling beresonansi, ikut bergetar. Kenapa ada getaran? Karena dia satu frekuensi. Jadi semestinya santri, pengasuh, asatid, wali santri itu satu frekuensi. Sehingga saling beresonansi. Satu frekuensi mengenai visi pondok kita, itu ingin mencetak santri pengemban dakwah yang faqih fiddin, berakhlak islami, berjiwa pemimpin. Satu frekuensi dalam hal amal, satu frekuensi dalam hal menjaga dari harta yang syubhat apalagi haram gitu. Nah, ini kalau sudah satu frekuensi nanti akan membentuk resonansi. Maka anak-anak harapannya mudah untuk melakukan amal soleh, karena orang tuanya juga melakukan amal soleh. Anak-anaknya mudah menjaga akhlak karena orang tuanya juga menjaga akhlak, menjaga adab. Anak-anaknya mudah hafal Quran karena orang tuanya menjaga diri warok dari harta yang syubhat apalagi harta yang haram. Kami sampaikan itu di grup wali santri berupa tulisan. Nah, itu penting. Maka sambil-sambil latihan abah mama kalau misalkan ada transaksi yang haram, transaksi riba, bekerja di tempat yang haram, sambil dinasihati perlahan. Kayak ini kemarin ada testimoni dari abahnya Fikrul, Abah Fikri. Senang benar ya abahnya. Karena nelpon si Fikrul cerita belajar kitab Wasaya Abalil Abna, belajar kitab Matan Ghoyah wa Takrib dan seterusnya. Ditulis oleh bapak beliau di laman Facebook beliau. Kemudian kami share di grup wali santri. Nah, ini contoh resonansi yang dihasilkan oleh satu frekuensi. Termasuk abahnya Hanin almarhum, itu di antara pesan terakhirnya itu adalah nanti adiknya Hanin sekolahnya di MDM. Nah, itu kan harapan ya. Belum datang ya Haninnya ya? Belum balik ya? Ya, kami sampaikan tadi, mudah-mudahan dimudahkan. Kalau ada kendala, tolong sampaikan ke kami. Anak 4 kan, kecil-kecil. Makanya ke depan ini perlu dipikirkan juga. Ini sekedar disampaikan ya, supaya antum ini mah doa dari antum lah ya. Kan ada di pondok ini yang dari kalangan fuqara wal masakin, ada dari kalangan yatim piatu, ada yang yatim saja, ada yang piatu saja, ada yang yatim piatu. Nah, itu bagian dari yang minimal doa. Kita pikirkan supaya mereka mendapat kesempatan belajar yang sama. Nah, itu. Cerita itu ya, baik. Supaya tumbuh sifat empati, sikap empati, peduli. Nah, kita lanjut. Wa idza alima aw ghalaba ala dhannihi, jika seorang syekh itu telah mengetahui, alima, mengetahui dengan yakin. Ilm itu kan yakin. Ghalaba ala dhannihi, atau dengan dugaan kuatnya. Ghalaba itu kan memenangkan, ala dhannihi dugaannya. Maksudnya dugaan kuat. Annahu la yaflah falaha yaflahu. Annahu la yaflahu fi fannin, bahwa si muridnya ini, si santrinya ini tidak akan mampu pada satu bidang ilmu. Asyara alaihi, hendaknya dia mengisyaratkan, menunjukkan kepadanya bitarkihi, untuk meninggalkannya, wal intiqali ila ghairihi, dan beralih kepada fan ilmu yang lain, mimma yurja fihi falahuhu, pada apa yang memang diharapkan, roja, yurja fihi, pada cabang ilmu yang baru tadi, falahuhu, kesuksesannya. Kayaknya santri ini nggak sanggup kalau dipaksa suruh belajar ilmu falak misalkan. Ya udah, jangan dipaksa, pindah yang lain. Ada sanggup nih dipaksa belajar ilmu waris misalkan. Ya udah, nggak usah. Atau paling nggak ada ilmu waris tapi
permukaan-permukaan aja, pengantar-pengantarnya, mukaddimahnya. Adapun pendalamannya kadang-kadang dipaksa. Nah, kita lanjut. Al-musannifu rahimahullah ta'ala al-ashir, yang ke-10. Ayyadhkura li talabati qa'idal fanni allati la tankharimu. Ayyadhkura, hendaklah seorang muallim atau seorang alim itu menyebutkan kepada santrinya, atau menyampaikan kepada santrinya li talabah qa'idal fanni, kaidah-kaidah bidang ilmu, allati, yang la tankharimu, yang tidak ada khilafiyah. Tidak ada khilafiyah, belum spesifik, masih umum. Nah, la tankharimu itu ada dua. Imma mutlaqan, bisa jadi itu kaidahnya adalah mutlak, artinya tidak ada takyid, tidak ada pembatasan. Kataqdimil mubasyarati ala sababi fid dhamani, seperti kaidah, ini kaidah dalam mazhab Syafi'i ya, yakni takdim, mendahulukan, mubasyarah ya pelaku langsung, ala sabab, atas sebab tertentu, fid dhaman, atas sebab dalam jaminan dhaman. Jadi kalau di syarah itu disebut begini, la tankharimu ay la yatakhallafu min afradil kulliyah fiha syai'un. Tidak berbeda ya, la yatakhallafu, tidak ada perbedaan, min afradil kulliyah, pada orang-orang ya secara umum, fihi syai'un, fiha syai'un, padanya sesuatu apapun. Fa idza qila, misalkan dikatakan kullu mubtadi'in marfu'un, nah fahadhihi qaidatun la tankharimu abadan. Kullu mubtadi'in marfu'un, ini kaidah apa itu? Ilmu nahwu ya. Kullu mubtadi'in marfu'un, setiap mubtada itu pasti marfu'. Itu tidak ada khilaf, setiap mubtada pasti marfu. Itu contoh kalau dalam bidang ilmu nahwu. Kalau contoh dalam bidang fikih apa tadi? Ya, kataqdimil mubasyarah ala sababi fid dhaman. Ini inda Syafi'iyah, dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i. Apa itu mubasyarah menurut mazhab Syafi'i? yakni ijadu illatil itlaf wal ihlak, didapatinya sebab atau latar belakang itlaf, kerusakan, dan ihlak, kebinasaan. Jadi orang yang mendapati sebab itlaf, kerusakan, wal ihlak ya, ala sabab fid dhaman, as-sabab yakni ijadu mayahsulu bihil halak, didapati sesuatu yang menghantarkan kepada kebinasaan, maka itu doman, berhak untuk mendapatkan doman. Contoh ini, faman hafara bi'ran, siapa yang menggali sebuah sumur, masalan, contoh, fa innahu aujada sababan, maka dia itu telah mengadakan sebab. Faqad yasqutu fiha mayyahluku, maka kadang yasqutu, tergugur, tercabur, fiha, padanya, pada bi'r, pada sumur tadi, mayyahluku, orang yang binasa. Wa man dafa'a hadan fi tilkal bi'r fahuwal mubasyir lil ihlak,
Maka siapa saja yang mendorong seseorang sampai tercebur dalam sumur itu yang mubashir lil ihlak. Fayuqaddamul mubashir alal mutasabbib. Maka didahulukanlah si mubashir, yaitu orang yang mendorong, atas orang yang mutasabbib. Siapa mutasabbib? Orang yang menggali sumur tadi. Alladzi hafaral bi'ra, yaitu orang yang menggali sumur. Wa hadza ma'na qauluhum kataqdimil mubashir ala sabab fid dhaman. Maksudnya gini. Ada orang menggali sumur dalam 8 meter. Dah selesai sumurnya, diambil airnya. Nah, tiba-tiba ada orang bermainan, bergayaan, menonjol kawan. Tegukur si kawan, si B misalkan ditunjuk si A. Siapa yang dituntut? Si penggali sumur atau si pendorong? Si pendorong. Nah, si pendorong itu mubashir. Si penggali sumur namanya sabab. Maka itu yang disebut taqdimul mubasyarah ala sabab fid dhaman. Didahulukanlah si pelaku langsung basyarah, pelaku langsung ala sabab, atas orang yang menggali sumur tadi dalam hal dhaman, dalam hal jaminan, penjaminan. Jadi artinya yang bertanggung jawab siapa? Si pendorong apa si penggali? Si pendorong. Jangan kena disalah-salahkan yang mau olah sumur. Itu kita mau olah sumur tempat lagi tuh. Di depan asrama yang baru dibangun tuh. Dalam itu, mungkin 4-5 meteran tuh. Dan mungkin akan didalami lagi. Dicor. Ya, untuk khusus kolam penampungan air untuk banin. Nah, jangan betutunjulan kena di situ. Atau berenang di situ. Karena pondok disalahkan. Kenapa pondok ngolah sumur? Padahal kawan menonjol. Nah, itu. Ini mutlak. Au ghaliban atau ghaliban secara umum. Ghalib, pada ghalibnya. Contohnya apa? Al-yaminu 'alal mudda'a alaih. Yamin, sumpah. Yamin itu tangan kanan. Karena orang Arab biasanya kalau bersumpah angkat tangan kanan. Jamaknya aiman. Di kitab fikih ada kitabul aiman, kitab sumpah. Adingnya Amin itu namanya Aiman. Ya, men. Kakaknya Amin, adiknya Aiman. Al-yaminu al-mudda'a alaih. Sumpah itu ya atas, artinya kewajiban ya atas orang yang dituntut, mudda' alaih. Idza lam takun bayyinatun illa fil qasamah. Jika tidak ada bukti, ila alal qasamah. Kecuali pada qasamah. Apa qasamah? Aimanun mukarraratun fi da'wa qatla ma'sumin. Qasamah itulah aiman, sumpah mukarraratun yang diulang fi da'wa pada pendakwaan qatli ma'sum, terbunuhnya jiwa yang terjaga. Wa hiya takunu ala awliya'i dam mudda'in anna hadan qatala fulanan minhum fa innahum humul ladzina yataqaddamuna bil yamin. Jadi kan ada hadis bunyinya gini. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Dari situ ya. Al yamin apa tadi? Al bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu wajib dihadirkan atas mudda'i. Siapa mudda'i? Orang yang menuntut. Orang yang menyalahkan, yang mengatakan fulan bin fulan begini-begini. Si fulan mengatakan si fulan itu telah naik masjid dengan pakai sandal, misalkan. Dia menuduh si fulan. Maka si fulan yang mengatakan itu harus bisa menghadirkan bayyinah, bukti. Apa buktinya? Nah, wal yaminu sementara sumpah ala mudda'a alaih atau mudda'i alaih, mudda'i ya, mudda'i alaih, dan sumpah
itu atas orang yang dituntut, yang dituduh, yang tertuduh. Idza lam takun bayyinatun, jika dia tidak bisa mendatangkan bukti. Jadi pada dasarnya masing-masing menghadirkan bukti. Tapi sumpah itu bukti. Jadi ada kitab judulnya Ahkamul Bayyinat, karangan Syekh Ahmad Daur. Dia sebutkan ada 4 alat bukti dalam pengadilan. 1, ikrar, pengakuan berzina, misalkan itu teranggap. Asal dia sehat jiwanya, ya, bukan sedang gangguan kejiwaan. Gila misalnya. Yang kedua, bukti selanjutnya itu kalau persaksian, ada syahadah dari orang lain, itu juga bukti. Kemudian yang ketiga, bukti tertulis, ada bukti jual beli misalkan, kwitansi, nota. Karena di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, catatlah. Maka pencatatan itu termasuk dalam alat bukti. Satunya lagi yang terakhir itu sumpah. Jadi ikrar, pengakuan, syahadah, persaksian, sumpah, dan bukti-bukti tertulis. Itu alat bukti. Nah, video itu bukan alat bukti kalau dalam Islam. Audio apalagi. Jadi kalau ada video orang berzina misalkan, itu nggak bisa dijadikan bukti bahwa dia telah melakukan perzinahan. Nah, tapi dengan video itu seorang hakim bisa mengarahkan kepada orang yang tertuduh, ya, sampai kepada ikrar, sampai pengakuan. Nah, kalau dia ikrar berarti itu alat bukti. Jadi alat bukti itu harus sesuatu yang benar-benar sah dan meyakinkan. Gitu. Jadi ini Islam mengatur bagaimana sengketa. Yang terkadang itu terjadi kan antara santri dengan murid, santri yang lain, atau guru dengan santri, antar guru dengan guru. Maka ketika ada sengketa itu, kita harus bisa menghadirkan alat bukti. Kaidahnya tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaih. Bukti itu atas orang yang menuntut atau orang yang menuduh, dan sumpah itu atas orang yang tertuduh. Makanya antum kemarin diminta bersumpah kan? Karena antum tertuduh. Tidak bisa menghadirkan bukti. Jadi itu mengamalkan kaidah ini. Gitu. Jadi Islam itu kan teori dan praktek. Jadi bagaimana teori dari Islam itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika ada sengketa khusumat, ya, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Misbah. Nah, itu termasuk kaidah yang la tankharimu, yang tidak ada khilafiyah, ya, baik yang itu mutlak ataupun ghalib. Wal masailal mustasnata minal qawaidi, baru kemudian masalah-masalah yang mustasnata minal qawaid, yang dikecualikan dari kaidah. Karena setiap kaidah, terutama yang bukan yang mutlak ya, itu ada mustasnanya, ada pengecualiannya. Misalkan kaidah al-aslu fil buyu al-ibahah, hukum asal jual beli itu mubah. Nanti ada pengecualiannya, apa pengecualiannya? Malam yarid dalilut tahrimuhu, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asal jual beli mubah. Selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya, ditanya apa hukum jual beli ini, mubah. Kenapa? Hukum asalnya mubah. Tapi ada pengecualian. Hukum asal benda mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah, malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal benda itu mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Maka ketika ditanya apa hukum keledai, jinak, ada khilaf para ulama. Nah, Abuya condong kemana? Mubah. Maaf, keledai bukan keledai jinak. Keledai ada di Sa'al Jabal.
apa di buku ensiklopedia hewan. Ya keledai jinak. Keledai jinak apa keledai liar ya? Keledai jinak. Jadi ada sebagian ulama mengharamkan keledai jinak itu karena ilahnya nanti kalau keledai jinak itu disembelih, padahal itu alat transportasi untuk ngangkat orang atau ngangkat barang, nanti habis. Nah, itu ilah. Nah, padahal nanti dalam perkara makanan atau imah itu tidak ada ilah. Itu. Maka tidak boleh ada dicari-cari ilahnya. Dan hukum asal benda adalah mubah. Al-aslu fil asya'al ibahah. Ditanya apa hukum rokok? Ya, rokok itu dilihat bendanya. Isinya apa? Kertas, tembakau, filter. Ternyata tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi apa hukum rokok? Al-aslu fil asya'al ibahah. Hukum asal rokok adalah mubah. Jadi apa hukum rokok? Ya mubah. Hukum asal rokok adalah mubah. Al-aslu fil asya'al ibahah. Malam yarid dalilut tahrim. Sebelum ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau rokoknya itu diolesi darah anjing atau darah babi gimana? Ya ada yang mengharamkan. Ada zat yang mengharamkan. Berarti hukumnya haram. Terus ada orang punya penyakit paru-paru, ngerokok gimana? Ya haram buat dia. Karena al-aslu fil mudarri at-tahrim. Hukum asal mudarat itulah haram. La darara wa la dirara fil Islam. Sebagaimana gula. Gula itu hukumnya apa? Mubah karena al-aslu fil asya'al ibahah. Malam yarid dalilut tahrim. Itu ada pengecualian. Kecualiannya buat orang yang diabetes gimana? Ya bisa jadi haram. Karena timbul mudarat. Garam, hukum asalnya apa? Mubah al-aslu fil asya'al ibahah. Malam yarid dalilut tahrim. Karena tidak ada dalil mengharamkan. Tapi bagi orang yang hipertensi bagaimana? Ya haram karena itu mudarat. Ini ada pengecualian begitu. Kok Abu yang nggak ngerokok? Ya mubah kan nggak mesti harus dikerjakan, ya kan? Karena mubah itu tidak selalu harus dikerjakan. Kalau mubah itu ternyata kada baik, yang nyata mah habisakan duit tuh merokok tuh. Ya kalau begawi oyuh-oyuh mulai pagi sampai sore betukang, bulik nuka rokok 30.000. Gajinya 130. Wani bini kada makan baras di rumah. Asal seorang kau merokok. Nyata mau lah bini makan baras. Yang dimakan apa? Nasi. Lain baras. Nah itu jadi intinya ada kaidah, ada pengecualian. Ya setelah tadi la tankharimu baru masail mustasnata min al-qawaid. Ka qaulihi al-amalu bil jadidi min kulli qaulain qadimin wa jadidin illa fi arba'asyrata mas'alatan. Seperti kaidah al-amal bil jadid. Beramal dengan qaul jadid dari Imam Syafi'i min kulli qaulain, dari setiap dua qaul qadimin wa jadidin, yang terdahulu maupun yang baru. Imam Syafi'i itu punya dua qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat atau ijtihad Imam Syafi'i sebelum beliau pindah ke Fustat, Mesir. Beliau banyak tinggal di Baghdad. Nah, pendapat Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir itu disebut qaul qadim. Setelah beliau hijrah ke Mesir namanya qaul jadid. Nah, secara umum qaul jadid itu adalah yang rajih, yang kuat. Maka yang diamalkan berarti adalah qaul jadid. Sama misalkan masalah umroh itu di kitab fikih umroh karangan Abuya disebut mengutip kitab Al-Mu'tamad fikih Syafi'i. Al-Qadim, al-Jadid, pendapat yang baru dari mazhab Syafi'i adalah dari Imam Syafi'i adalah bahwasanya umrah itu wajib fardhu ain sekali seumur hidup bagi yang istitoah. Berarti kalau qadimnya kemungkinan tidak mewajibkan.
Kenapa kok wajib? Karena diatofkan pada haji. Dalam ayat Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Wal umrata di sana disambungkan dengan atof dengan hajja. Karena haji hukumnya wajib, berarti umrah juga hukumnya wajib. Karena dihubungkan dengan atof. Itu istidlalnya begitu. Nah, tapi ada pengecualian illa fi arba'a asyarata mas'alatan, kecuali pada 14 masalah. Abu ya punya kitabnya itu, kitab karangan Imam Nawawi, judulnya Allah lupa. Ada satu kitab khusus Imam Nawawi itu menulis ya tentang pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan itu Imam Nawawi itu kan muharrir dalam mazhab Syafi'i. Muharrir itu artinya orang yang meneliti, mengkaji, mendalami sehingga pendapat Imam Nawawi itu secara umum adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, dan Imam Nawawi itu mengarang banyak kitab. Dan kami hampir punya semua kitab Imam Nawawi, dari yang tipis sampai yang tebal. Dari yang tipis misalkan Raudatul Talibin, tipis ya, 8 jilid. Sampai ke yang syarah muhadzab. Meskipun syarah muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu tidak semua disyarah oleh Imam Nawawi. Itu disyarah oleh 3 ulama. Karena Imam Nawawi keburu wafat, padahal beliau baru sampai membahas kitab Buyuk. Nah, dilanjutkan oleh ulama lain, lalu itu pun enggak selesai, dilanjut oleh ulama lain. Jadilah Al-Majmu' itu totalnya 23 jilid. Nah, dari karangan-karangan Imam Nawawi itu juga ini ada tertibnya. Mana yang paling bisa dipedomani dari pendapat Imam Nawawi, itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kalau ada pertentangan pendapat Imam Nawawi di satu kitab dengan kitab yang lain, maka yang dimenangkan adalah kitab ini misalnya. Apa ya nomor satunya itu lupa. Ada pernah menulis juga. Nanti dicek. Nah, di kitab itu disebutkan bahwa kaul qadimnya Imam Syafi'i itu dianggap rajih pada 14 keadaan. Sayangnya tadi nggak terbawa ya kitabnya. Insyaallah lah setelah Ramadan nanti dibawakan. Setelah Idul Fitri. Ya ada 14. Termasuk misalkan ini pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak khilaf ya, mudah-mudahan tidak khilaf. Tapi khawatirlah nanti khilaf. Daging yang kulit yang disamak. Ada bangkai kambing, bangkai sapi misalkan. Ketemu bangkai sapi, bangkai kambing di pinggir jalan. Lalu antum kuliti, diambil kulitnya. Setelah itu disamak, kan ada di bab takrib kan? Nah, disamak. Dijemur, dibersihkan kotorannya, najisnya, lemaknya, dikasih kapur. Kalau dulu orang kotoran burung, karena kotoran burung itu ternyata ada kapurnya. Najis memang, tapi setelah itu dicuci. Ya kalau sekarang nggak usah pakai kotoran burung, langsung aja pakai kapur. Karena ada orang jual khusus kapur. Nah, pertanyaannya kulit yang disamak itu boleh tidak dimakan? Kan sudah disamak, suci kan? Kalau untuk taplak meja, untuk nampung air, untuk rebana, boleh kan tadi? Suci dia. Pertanyaannya kalau dimakan boleh nggak? Nah, Imam Syafi'i punya pendapat 2 itu. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, misalkan di kitab itu disebut itu yang itu termasuk qaul qadimnya Imam Syafi'i dan itu yang diamalkan. Wa yadhkuruha, dan kemudian menyebutkannya kullu yaminin ala nafyin fi'lil ghairi fahuwa ala nafil ilmi illa man du'iya alaihi anna abdahu jana fayahlifu alal batti alal asahhi. Ini kaidah ya. Wa kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'li munafiha wa mubtiliha illal hajja wal umrata.
Dan kaidah wa kullu wudu'in yajibu fihi tertibu illa wudu'an takhallalahu ghuslul janabati wa asbahu dzalik, dan yang semisalnya, wa yubayyinu ma'khadha dzalika kullih. Dan kemudian hendaknya seorang alim, seorang guru tadi menjelaskan ma'khadh, tempat ambilan. Isim maf'ul kan dari akhadha ya'khudhu akhdhan, bahwa akhidun wa dzaka ma'khadhun, tempat diambil, ya rujukan dalil. Jadi kan ada kaidah tadi, kullu wudu'in, setiap wudu, yajibu fihi tertib, wajib tertib. Apa tertibul wudu? Dari niat. Setelah itu ghuslul wajhi, terus ghuslul yadain ilal marafiq, terus mashur ra'si, terus ghuslul rijlain ilal ka'bain. 5 kan? Yang keenam tertib. Nah, itu wajib tertib. Kullu wudu'in yajibu fihi tertib illa wudu'an, kecuali wudu takhallalahu ghusl janabah, kecuali wudu yang diselingi oleh mandi janabah. Mandi janabah cuci kakinya di mana? Ghuslul rijlain ilal ka'bainnya di mana? Di akhir kan? Iya. Pada bahasan kaifiyatu ghuslil janabah, nawaitu ghusla, berarti kaifiyatu ghuslil janabah kan urutannya gimana? Cuci tangan, cuci tangan, habis cuci kemaluan, ya kan? Habis itu apa? Wudu kan? Wudu seperti wudu sholat. Tapi nanti ketika membasuh kaki ditahan, baru mandi, siram kepala dan seterusnya. Setelah selesai baru terakhir cuci kaki, basuh kaki kan gitu, ya kan? Di antara alasan para ulama itu supaya satu, hemat air, dua, supaya tidak terkotori lagi kakinya. Nah, itu kan tidak tertib karena dijeda oleh mandi. Nah, itu pengecualian. Jadi kullu wudu'in yajibu fi tertib illa, kecuali satu tadi, wudu'an takhallalahu ghusl janabah. Wa kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'li munafiha. Setiap ibadah yang keluar darinya, mana sih Abdullah tadi? Guring kah? Hah? Sekarang di mana? Oh, di situ. Hilang nanti. Baik. Kullu ibadatin, setiap ibadah, yukhraju, yang keluar, minha, darinya, bi fi'lil munafiha, dengan perbuatan yang menafikan ibadah itu, mubtiliha, itu membatalkannya, ilal hajja wal umrata, kecuali haji dan umrah. Karena nanti dalam haji dan umrah ada dam, tidak batal. Misal haji dan umrah itu kan ada larangan-larangan. Apa larangannya? Mencabut rambut, mencukur rambut, memotong kuku, kan larangan tuh. Apakah batal hajinya? Tidak. Tapi wajib bayar dam. Banyak, macam-macam, panjang ceritanya. Nah, kalau dalam ibadah lain, misalkan sholat, ya melanggar, batal. Sholat kok ngobrol sama kawan, sah atau tidak? Batal. Ya. Tidak kita katakan sah asal bayar dam. Kan tidak demikian. Jadi seluruh ibadah yang menyelisihi itu batal, kecuali haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu meskipun ada sesuatu yang melanggar larangan, dia nanti ada dam, dendanya. Kecuali nanti satu yang membatalkan
haji dan umroh, yakni hubungan suami istri. Berhaji melakukan hubungan suami istri atau umroh melakukan hubungan suami istri, yaitu batal dan tetap bayar dam, dan dia harus mengkodok. Kalau yang tadi bayar dam tanpa mengodok, tapi kalau hubungan badan suami istri itu batal, bayar dam dan harus mengkodok. Kok bisa? Ya bisa lah. Pengantin hanyar berangkat umroh dari Madinah sampai Mekah, masuk hotel, mati lampu. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Nah, itu kenyataan, kejadian. Ada jamaah umroh kawan cerita, mutawif cerita, kejadian. Nah, kalau umroh nggak apa-apa, masih bisa langsung dikodok saat itu. Kalau haji, repot sekarang. Mengkodoknya harus menunggu puluhan tahun kemudian. Ya kecuali harus punya banyak duit berarti. Ngambil haji furoda 300 atau 400 juta. Gitu. Mau tidak mau, karena harus mengkodok tahun selanjutnya. Atau tahun-tahun selanjutnya kalau memang ada umur. Nah mungkin itu saja. Ini sudah jam 6.15. Tadi ada yang belum diterjemah. InsyaAllah nanti ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.